Oke, halo teman-teman. Kenalin nama aku Windy Winata. Aku yang akan ngebantu kalian di dalam modul prosedur di dalam bahasa C. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang apa itu prosedur, kenapa sih kita harus pakai prosedur, sampai gimana sih cara buat prosedur itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke definisi, aku mau jelasin analogi tentang prosedur dulu supaya kalian ngerti apa itu prosedur. Jadi misalnya kita punya rumah teman-teman, rumahnya itu yang warna putih ini. Di dalam rumah kita akan mandi, kita akan tidur, kita akan nerima tamu. Nah, coba teman-teman bayangin kalau kita mandi, tidur, nerima tamu di dalam satu ruangan aja. Itu kan pasti nggak enak banget karena yang mandi bisa terganggu dengan yang tidur bisa terganggu dengan yang nerima tamu, dan sebagainya. Nah, karena itu kita punya namanya kamar mandi yang digunakan buat mandi. Kita punya kamar tidur yang digunakan buat tidur. Nah, terus di dalam rumah kita ada apa sih? Dalam rumah kita ada kamar mandi sama ada kamar tidur. Nah, begini juga dengan prosedur, teman-teman. Jadi prosedur itu ibaratnya seperti kamar, di mana nanti kalian akan mengelompokkan kode kalian berdasarkan fungsinya. Setelah itu yang ada di dalam main kalian cuma nama prosedurnya aja. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman sudah ngerti belum? Jadi secara definisi, prosedur adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik. Jadi nanti prosedur ini gunanya untuk apa? Untuk mengelompokkan tugas atau aktivitas yang spesifik supaya nanti di main kalian itu nggak berantakan banget, nggak rusak juga, istilahnya kayak terlalu banyak code lah. Nah, terus prosedur ini akan menghasilkan suatu efek neto. Efek neto itu apa? Efek neto adalah perubahan kondisi awal menjadi kondisi akhir setelah prosedur dijalankan. Ini dihiraukan dulu aja, nggak masalah. Yang penting kalian sudah ngerti dulu sampai sini, prosedur itu buat apa sih? Atau udah ada bayangan belum tentang apa itu prosedur? Kita langsung ke contoh code-nya aja. Di sini aku mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi login, input data, tampil nama dan umur. Di case 3, tampil nama dan umur beserta tahun lahir. Kalau teman-teman lihat di code ini, sekilas nggak ada masalah, nggak error juga, bisa dijalankan. Tapi kalau teman-teman lihat, code ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, misalnya, kita nampilin code yang sama dua kali. Kita nulis code yang sama dua kali. Maksudnya, kalau code-nya sama, kenapa nggak kita nulis sekali aja? Dengan prosedur, itu bisa dilakukan, teman-teman. Terus, ya ini sebenarnya nggak ada masalah lain, karena memang prosedur itu baru akan terasa banget ketika code-nya banyak. Sekarang kita lihat contoh kode yang dengan prosedur. Nah, sesuai yang kita bilang tadi, kita akan mengelompokkan sesuai dengan fungsinya. Di mana di sini aku mengelompokkan ada 3, buat login, buat tampil menu, dan buat tampil data. Terus ini adalah main kita. Nah, cara berjalannya itu sama seperti biasa, itu akan berjalan sequence dari atas ke bawah. Jadi waktu dia masuk ke int main, dia akan jalanin baris 1, baris 2 dia akan buat variabel. Nah, terus waktu dia ketemu prosedur login, dia akan pergi ke dalam prosedur login. Dia akan manggil semua kode yang ada di dalam prosedur login. Jadi semua yang ada di sini dipanggil, di mana di sini aku buat login. Setelah prosedur login ini selesai, dia akan lanjut ke baris selanjutnya. Ke baris selanjutnya, ketemu prosedur lagi. Dia akan ke bawah lagi, dia akan manggil semua kode yang ada di prosedurnya. Dimana ini aku bikin printf aja. Nah, terus sudah selesai, dia kembali lagi, dia akan minta inputan pilihannya. Kalau dia ke case 1, aku nggak bikin prosedur di sini, kayak biasa aja. Kalau dia ke case 2, aku manggil prosedur tampil data. Di sini aku nampilin nama dan umur. Terus di sini aku nampilin nama dan umur lagi. Nah, dengan adanya prosedur, kita bisa menghindari namanya kode boilerplate, atau fungsi yang sama ditulis berulang-ulang kali. Kita bisa menghindari itu.
Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman sudah kebayang belum ya tentang apa itu prosedur? Kalau belum, baiknya diulang lagi, dicoba mengerti perlahan. Oke, kita lanjut ke dalam keuntungan prosedur. Kenapa sih kita harus pakai prosedur? Yang pertama, pengerjaan proyek dalam tim lebih dapat diatur. Diibaratkan itu kayak misalnya kalian nanti pada akhir semester kalian mendapatkan tugas besar. Tugas besar itu kan biasanya code-nya lumayan banyak tuh. Kalau di tahunku bisa sampai 1000 baris. Nah, kalau kalian mau ngerjain semuanya dalam satu main, itu kan bakal susah banget. Apalagi sekarang ini lagi online yang kita nggak bisa ketemu. Nah, cara cepatnya itu gimana? Kalian bisa bagi orang-orang kelompok kalian untuk mengerjakan menu-menunya di dalam prosedur. Misalnya nih, nanti ada 10 menu. Ada menu input, tampil, proses, dan sebagainya. Nah, kamu bisa bilang ke teman kalian, kamu ngerjakan input ya, kamu ngerjakan tampil data ya, nanti kamu kerjakannya di prosedur, nanti kalau udah selesai semua, kita gabungkan jadi satu. Seperti itu teman-teman. Terus, code menjadi terstruktur dan mudah dibaca, ya dengan adanya prosedur, code kalian tuh bakal lebih enak dibaca teman-teman. Terus, menemukan kesalahan atau debugging lebih mudah. Kenapa? Karena penulisan kode diletakkan pada bagian yang berbeda. Jadi kalian bisa lebih gampang menemukannya. Dibanding kalau dalam satu main kan kalian harus scroll atas, scroll bawah, code-nya di mana ya. Kalau di prosedur kalian tinggal lihat prosedurnya, kalian lihat yang satu fungsinya, jangan-jangan di situ ada typo dan sebagainya. Terus selanjutnya, code yang sama dapat ditulis dalam prosedur dan digunakan berulang kali. Ini fungsi yang ini menurutku fungsi yang sangat-sangat baik dari prosedur. Karena dengan adanya prosedur, kita bisa nulis code yang sama itu sekali doang. Terus kalau kita mau manggil code itu lagi, kita tinggal manggil nama prosedurnya aja. Sehingga itu juga bisa menghemat waktu, teman-teman. Nah, sekian dari keuntungan prosedur. Sekarang kita masuk ke cara penamaan prosedur. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar tentang apa itu prosedur, kenapa kita pakai prosedur, sekarang kita akan belajar cara membuat prosedur. Oke, cara membuat prosedur dimulai dengan void, dilanjutkan dengan nama prosedur dan parameter. Parameter ini apa? Untuk sekarang dihiraukan aja dulu, yang penting kalian tahu letaknya. Terus selanjutnya ini contohnya teman-teman. Jadi kalau membuat prosedur harus mulai dengan void dulu. Terus nama prosedur dilanjutkan dengan parameter. Terus isi prosedur di-update dengan kurung yang seperti ini. Terus prosedur dipanggil dengan nama prosedur beserta variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan ini dihiraukan aja. Jadi kalian kalau mau manggil nama prosedur, kalian nggak usah pakai void lagi. Kalian langsung pakai nama prosedurnya aja beserta variabel yang menjadi parameternya. Parameternya nanti kita bahas nanti dulu. Terus jumlah parameter pada pemanggilan dan pendeklarasian prosedur harus sama. Jadi kalau kalian misalnya punya 2 parameter, maka waktu manggilnya juga cuma bisa pakai 2 parameter. Terus yang terakhir, tipe data parameter saat pendefinisian dan pemanggilan harus sama. Mungkin teman-teman masih bingung banget parameter itu buat apa sih? Karena itu selanjutnya kita akan bahas tentang parameter sebelum kita akan langsung coba buat prosedur. Oke, kita baca definisi dulu. Parameter digunakan untuk berkomunikasi antara prosedur dengan main, sehingga nantinya prosedur dapat memakai variabel yang ada di main. Kira-kira dari definisi ini, teman-teman udah bisa kebayang belum? Kita masuk ke contohnya, teman-teman. Misalnya aku punya int main. Di dalam int main ini, aku punya variabel a, aku deklarasiin variabel a dengan isinya 2. Terus aku manggil prosedur 1 dan manggil prosedur 2. Dan sesuai yang aku bilang, dia akan berjalan sequence. Pertama dia akan deklarasiin dulu, terus dia akan ke prosedur 1, di mana dia akan loncat ke sini. Dia akan manggil semua code yang ada di dalam prosedur 1, di mana di sini aku printf nilai A. Nah, kira-kira kalau kayak gini, outputnya apa nih teman-teman? Outputnya akan error. Kenapa?
Karena dia nggak akan bisa ngebaca nilai A yang ada dalam prosedur ini. Loh Kak, bukannya nilai variabel A ada di dalam main? Ya teman-teman, jadi di dalam prosedur, variabel yang ada di main ini ya cuma untuk mainnya aja. Yang ada di prosedur cuma untuk prosedurnya aja. Jadi prosedur nggak bisa pakai variabel yang ada di dalam main. Sampai sini, paham ya? Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, itu kita pakai parameter, teman-teman. Kita pakai parameter INTA, kita deklarasiin di sini. Parameternya, tipe datanya, sama nama parameternya. Terus kita ngeprint F nilai A, %D A. Outputnya akan nilai A sama dengan 2. Kenapa itu bisa terjadi? Karena istilahnya, waktu kita manggil prosedur 2, kita nge-oper nilainya A ini ke dalam parameter ini. Jadi misalnya A sama dengan 2, A-nya ditaruh parameter, 2-nya itu dioper ke parameter yang ini, jadi sehingga nilai A-nya ini bisa dipakai. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman udah paham belum? Kita akan, kalau belum, baiknya diulang dulu. Sekarang kita akan contoh ngebuat prosedur. Misalnya nih teman-teman, aku punya void main atau int main sama aja. Seperti ini, terus aku mau buat prosedur. Cara pertama membuat prosedur itu, kita buat definisikan nama prosedurnya dulu. Sesuai yang aku bilang, kalau membuat prosedur, kita butuh void. Void ini merupakan suatu kata yang wajib ketika kita ingin membuat prosedur. Ini int main aja deh, supaya beda. Void nama prosedur 1. Nah, oh sorry, kita kayak gini aja. Nah, kita buatnya kayak gini aja. Ini namanya pendefinisian prosedur. Langkah 1. Langkah 1. Oke. Nah, setelah itu, setelah langkah 1 selesai, selanjutnya kita mau ngapain? Kita mau ngisi prosedurnya, teman-teman. Jadi kita, oh ya ini kayaknya kurang besar deh. Oke, seperti ini. Jadi pertama kita langkah satunya mendefinisikan prosedur. Langkah duanya kita buat isinya prosedur. Caranya kita panggil sama kayak yang tadi, kayak gini. Ini langkah 2 pengisian prosedur langkah 2. Di sini di code-nya misalnya aku bikin printf tampil prosedur. Printf /n check prosedur. Nah, setelah itu manggilnya kita tinggal manggil namanya doang. Nama prosedur 1 seperti ini. Coba kita jalankan. Oh iya, aku lupa teman-teman. Include std.h. Include std.h. Oke. Nah, ini langkah ketiga berarti memanggil prosedur. Nah, jadi manggil prosedur kalian tinggal manggil namanya doang. Terus kalau kalian nggak punya parameter, berarti dikosongin aja parameternya. Nah, kita lihat ini sudah masuk ya teman-teman. Jadi prosedurnya itu sudah ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh dari prosedur yang memiliki parameter. Oke, misalnya di sini kita punya INTA sama dengan 2, terus koma B sama dengan 4. Di sini kita akan ngeprint nilai A-nya. Kita langsung aja %D, A. Seperti ini. Terus, nah, di sini kita bikin parameternya. Di sini juga harus ada parameternya. Nah, di sini kita masukin nilai A. Oke, coba kita jalanin. Harusnya ini hasilnya akan menjadi 2. Nah, teman-teman, hasilnya itu 2. Karena kita ngeprint nilai A yang udah dioper dari dalam main ke dalam prosedurnya. Nah, sekarang pertanyaanku, kalau ini ku ganti jadi B, kira-kira output yang di sini akan jadi apa? Teman-teman boleh jawab dulu, baru coba kita run lagi. Outputnya akan menjadi 4.
Loh, kok bisa? Bukannya kita manggil yang namanya A ya? Jadi teman-teman, ketika kita manggil parameter yang ada di sini, walaupun namanya A, tapi nama A ini cuma berlaku dalam prosedur ini aja. Jadi istilahnya ketika kita manggil, kita akan nge-oper nilai dari B ke dalam parameter A. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Jadi di sini kan B itu sama dengan 4. Jadi kita bukan ngoper A-nya, tapi kita ngoper nilai 4-nya ke dalam parameter A, ke dalam yang di sini. Sehingga waktu dipanggil, dia akan menjadi 4. Nah, jadi intinya teman-teman, yang ada parameter yang ada ketika pemanggilan itu disebut parameter aktual. Nah, sedangkan waktu kita pengisian atau pendefinisian disebut parameter formal. Nah, di mana parameter aktual ini bisa diganti-ganti sesuka teman-teman. Nah, sedangkan kalau INTA di sini ya nggak boleh diganti teman-teman. Jadi kalau kalian bikin di sini INTA, berarti ketika manggilnya kita harus pakai A, nggak boleh pakai B, nggak boleh pakai C. Jadi INTA ini digunakan untuk pemanggilan di dalam prosedur ini sendiri. Di mana ketika kita manggil prosedurnya, kita bisa ganti ini dengan variabel apapun, asal dia memiliki tipe data yang sejenis. Jadi misalnya di sini aku bikin parameternya integer. Ya berarti variabel yang di sini harus integer juga teman-teman. Nah, terus pertanyaan lain, apakah prosedur itu harus ketika manggil harus memakai variabel? Jawabannya enggak. Misalnya kalian mau bikin 100, kira-kira hasilnya jadi apa? Hasilnya akan menjadi 100 teman-teman. Kenapa 100 ini bisa? Karena sekali lagi yang di copy ini merupakan nilainya. Jadi ketika kita bikin 100 seperti ini, 100 ini di copy ke A, nah terus kita bisa manggil A di dalam sini. Sampai sini teman-teman semoga paham ya. Yang penting dia sebenarnya dari tadi itu dia harus memiliki tipe data yang sama. Jadi kalau misalnya aku bikin B, ini nggak akan bisa teman-teman. Nah, dia akan error atau nggak sesuai dengan yang kita mau teman-teman. Oke, nah sekarang pertanyaannya lagi, gimana kalau kita bikin INTA? Di sini kan kita nge-printf kayaknya 2. Kalau teman-teman ngerasa parameter lama, benar teman-teman. Salah satu yang paling menurutku paling enak dipakai di prosedur itu adalah bermain dengan parameter. Jadi memang contoh kasusnya itu ada banyak. Nah, misalnya kita buat seperti ini teman-teman. Nama prosedur 1 A, ketika di print tadi nilainya 2. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau kita ngeprint kayak gini, terus aku bikin A sama dengan 10. Nah, terus di dalam sini aku panggil printf %d, A. Kita bikin nilai A sesudah prosedur. Ini kita bikin nilai A sebelum prosedur. Nah, kira-kira teman-teman tebak dulu deh. Kalau kayak gini, nanti nilai A-nya akan menjadi berapa? Yang sesudah dan sebelumnya. Coba kita jalanin ya. Nah, nilai A sebelum prosedur itu 2. Sesudah prosedur itu juga 2. Loh, kok bisa? Padahal kita bikinnya kan A sama dengan 10. Jadi teman-teman, yang ada di dalam prosedur ini hanya dilakukan di prosedur ini aja. Setelah dia kembali, dia nggak akan berubah sama sekali atau nggak akan mempengaruhi variabel yang dipakai. Jadi kayak istilahnya ketika kita ngubah A di sini, itu nggak akan pengaruh sama sekali teman-teman. Nah, sampai sini kuharap teman-teman sudah paham dulu. Kita akan masuk ke contoh yang lebih dalamnya. Kita akan baca definisinya sekali lagi. Prosedur adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Efek neto adalah perubahan kondisi awal menjadi kondisi akhir setelah prosedur dijalankan. Nah, nantinya dengan adanya efek neto, ketika kita ngubah A sama dengan 10 di sini, yang ada di main ini akan ikut berubah juga teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita melakukannya? Kita tinggal menambahkan bintang di dalam parameternya teman-teman. Kita tinggal menambahkan bintang seperti ini, terus di sini juga bintang, dan
dan ketika di dalamnya kita harus nambahin bintang juga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terus di dalam nama prosedurnya waktu manggil kita akan pakai dan. Nah, coba kita jalanin ya. Kita lihat teman-teman, nilai A sebelum prosedur sama dengan 2, sesudah prosedur sama dengan 10. Jadi ketika kita mengubah nilai A di sini, yang ada di main akan ikut berubah juga. Hal ini bisa terjadi karena A ini istilahnya itu sama seperti kayak, kalau kalian ingat, dia kan ada seperti ini, scanf dan A. Nah, ini jadi kayak dia itu ngopi bukan cuma nilainya doang, tapi juga addressnya teman-teman. Ini sendiri kalian akan belajar di semester 3. Nama modulnya itu pointer di mata kuliah struktur data. Jadi kalau kalian belum ngerti sekarang, itu wajar. Tapi baiknya kalian mengerti gimana sih cara pakainya. Jadi kalau kalian ingin pakai prosedur yang memiliki efek neto, atau ingin yang kalian lakukan di prosedur itu mempengaruhi main kalian, maka kalian membutuhkan tambahan bintang dan simbol dan. Dimana kita tinggal pakai bintangnya di dalam pendefinisian dan pengisian. Terus di isinya ini, kalau kalian pakai parameter yang bintang, berarti manggil A-nya harus pakai bintang juga. Dan lainnya seperti biasa teman-teman. Nah, sampai sini aku harap teman-teman sudah paham apa itu prosedur. Kalau belum, ya diulang lagi aja pelan-pelan, dipelajarin nggak masalah. Nah, jadi kita akan masuk ke kesimpulan. Ini merupakan contoh code dari apa yang kita pelajari barusan. Nah, perhatikan urutan dalam membuat prosedur. Sesuai yang aku bilang tadi, pertama kita akan pendefinisian nama prosedur. Di mana kita tinggal definisi namanya, kalau dia nggak punya parameter, dikosongin. Kalau punya, ya diisi. Nah, sekarang kita pengisian prosedur, nama prosedur, terus isinya, yang int my SKS ini dilupakan aja dulu. Terus void prosedur 2, kita manggil parameter. Dan sekali lagi, parameter yang di sini disebut parameter formal. Yang ada di sini disebut parameter aktual. Terus ini ada isi prosedur 2. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di sini, ini sama aja kayak yang aku jelasin tadi. Tapi ada tambahan 2. INTC sama dengan 5, sama INT my SKS. Nah, itu apa sih? Jadi, di dalam prosedur, nggak dalam prosedur sih, dalam bahasa sih, itu ada namanya variabel lokal dan variabel global. Dimana kalau variabel lokal itu, misalnya aku bikin int my SKS, maka my SKS ini cuma bisa dipakai di dalam prosedur ini aja. Karena itu disebut variabel lokal. Makanya kita di prosedur 2 kita juga nggak bisa pakai variabel mySKS. Karena memang variabel mySKS ini merupakan variabel lokalnya si prosedur 1. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin satu variabel yang bisa dipakai dimanapun? Kita bisa mendeklarasikan variabelnya di luar main. Seperti ini teman-teman. int c sama dengan 5. Sehingga variabel c ini bisa dipakai di dalam main, bisa dipakai dalam prosedur, bisa dipakai dalam prosedur 2, dan seterusnya. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham belum tentang apa itu prosedur? Jadi, aku harap teman-teman sudah ngerti apa itu prosedur, sampai cara buat prosedur itu gimana. Kalau teman-teman masih bingung dan punya pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA aku, di mana nomornya itu ada di dalam sheet penilaian. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis prosedur. Jenis-jenis prosedur ini sengaja aku masukin di akhir-akhir karena aku harap dan aku pengen kalian sudah ngerti dulu prosedur itu apa. Karena kalau kalian belum ngerti, apa yang kalian aku jelasin ini itu nggak akan ada gunanya. Oke, jadi prosedur itu memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah prosedur naif, prosedur semi naif lagi,
Dan yang terakhir adalah net effect. Nah, jadi kita itu mempunyai 4 macam prosedur. Di mana semi-naive ini kan ada 2. Bedanya apa? Semi-naive yang pertama disebut juga semi-naive input, dan semi-naive yang kedua disebut juga semi-naive output. Jadi sekarang kalian pahamin dulu, kalian punya 4 jenis prosedur. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh prosedurnya itu sendiri dan definisinya. Sebentar. Oke. Ini kita close. Oke. Nah, pertama dimulai dari prosedur naive. Prosedur naive adalah prosedur yang inputnya berasal dari perangkat input standar atau keyboard dan menghasilkan output pada perangkat output standar atau monitor. Prosedur ini juga bisa disebut prosedur tanpa parameter. Contohnya begini teman-teman. Kita akan buat prosedur naive, di mana prosedur naive biasanya itu nggak memiliki parameter sama sekali. Nah, contohnya di sini kita ngebuat int nilai sama dengan 100. Nah, di sini kan dia ada bilang inputnya berasal dari perangkat input standar atau keyboard. Nah, contohnya itu apa? Contohnya scanf, teman-teman. Jadi jika kalian memiliki scanf di dalam prosedur kalian, itu bisa disebut juga sebagai prosedur naive. Karena dia memakai perangkat input standar keyboard dan menghasilkan output pada perangkat output standar. Perangkat output standar itu adalah monitor. Jadi misalnya itu dia ngeprint dari suatu nilai. Pokoknya kalau ngeprint itu bisa disebut dia menghasilkan output ke perangkat output standar. Nah, sampai sini ini namanya prosedur naive. Dimana dia nggak akan memiliki parameter, dia akan memiliki scanf, dia akan memiliki apa sih namanya? Printf. Oke. Nah, terus semi-naive jenis pertama atau semi-naive input merupakan prosedur yang inputnya berasal dari parameter input dan outputnya ditampilkan pada perangkat output standar. Jadi istilahnya kalau prosedur semi-naive input, kita akan memakai parameter, teman-teman. Terus nanti hasilnya kita akan nampilin pakai printf. Seperti ini. Jadi dia akan memiliki parameter, dia akan menghasilkan printf yang nggak berhubungan sebenarnya dengan parameternya. Jadi kita nampilin suatu nilai misalnya luas. Nah, terus yang ketiga itu adalah merupakan semi-naive output. Semi-naive jenis kedua adalah prosedur yang inputnya berasal dari perangkat output standar keyboard yang akan menghasilkan parameter output. Jadi di mana di sini kita akan memiliki parameter namanya bintang luas. Nah, kalau bintang luas kan kalau kita pakai bintang gini, kalian tahu nggak teman-teman artinya buat apa? Agar nanti yang ada di dalam main-nya akan berubah juga ketika kita mau mengubah nilai yang ada di dalam prosedur. Di mana pertama kita deklarasikan variabelnya dulu, variabel lokal ini, terus kita minta panjangnya, minta lebarnya, terus luasnya kita hitung panjang kali lebar. Terus kita printf luas naive. Ini output %d sama dengan luas. Nah, kenapa ini disebut semi-naive output? Karena dia parameter yang dihasilkan perangkat output yang akan menghasilkan parameter output. Jadi nanti hasilnya ini akan menjadi parameter output yang ada di sini. Kita akan assignment parameter yang ada di sini dan kita tampilkan. Itu disebut juga dengan semi-naive output. Dan yang terakhir, prosedur yang terakhir adalah net effect. Prosedur net effect merupakan prosedur yang inputnya berasal dari parameter input dan outputnya dimasukkan ke dalam parameter output. Biasanya juga disebut dengan parameter input-output. Contohnya itu gimana? Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya ini kita punya parameter, kita assignment parameternya dengan parameter itu sendiri. Jadi ini misalnya kita bikin kuadrat, di mana parameter formal sama dengan ini parameter formal dikali ini parameter formal. Nah, kalau teman-teman nemu yang kayak gini, kita kan mau pakai perkalian. Perkalian itu otomatis pakai bintang juga. Teman-teman nggak bisa bikin langsung bintang ini parameter formal, bintang ini parameter formal. Itu akan error, teman-teman. Jadi teman-teman harus misahin dengan
kurung seperti ini. Kalau dia ketemu yang bintang 2 kali. Nah, sampai sini aku harap teman-teman sudah paham tentang jenis-jenis prosedur. Kalau belum paham juga sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi sebaiknya diulang dan dipahami aja, karena hal-hal seperti ini biasanya muncul di kuis atau di UTS dan sebagainya. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke edit, aku mau sharing sedikit. Mungkin dari kalian yang mikir, aku lebih enak ngoding di main dan gak mau pakai prosedur. Itu salah besar teman-teman. Karena prosedur ini bukan hanya kalian pakai di dalam bahasa C aja. Jadi kalian akan pakai prosedur ini sampai akhir semester nanti. Tapi setelah itu, kalian nggak akan berhenti memakai prosedur teman-teman. Prosedur ini akan kalian gunakan sampai semester 5 atau semester 6 atau pokoknya selama kalian ngoding lah teman-teman. Karena prosedur ini akan dipakai di dalam bahasa Java, bahasa JavaScript, bahasa C, Kotlin, dan sebagainya teman-teman. Jadi sebaiknya kalian ngerti dulu apa itu prosedur. Kalau belum ngerti, baiknya kalian ulang lagi. Oke, kita masuk ke dalam guided teman-teman. Guidednya singkat aja, dimana dalam guided ini aku akan menyuruh kalian ngerjain 4 soal. Dimana soal pertama, tukar isi variabel A dan B, tukar isi variabel C dan D, A dan C, dan A dan D. Dimana di sini aku sudah punya deklarasi variabel A, B, C, D. Nah, kita masuk ke contoh dalam code-nya aja, biar kalian lebih ngerti. Nah, tadi yang aku bilang tadi, kita punya 4 soal, teman-teman. Dimana kita akan ngerjain 4 soal ini. Cara ngerjainnya gimana? Kita pertama akan definisikan nama prosedurnya dulu, teman-teman. Yang ini. Kita buat void prosedur tukar isi. Kita akan memakai 2 parameter. Kenapa 2 parameter? Karena kita mau ngambil nilai dari 2 variabel yang ada di main. Ya kan? Kita mau nukar A sama B. Berarti kita butuh nilai A sama nilai B dong, iya kan? Nah, terus kita definisikan isinya yang ini. Kita bikin sama kayak yang pendefinisian, int var1, int var2. Nah, di sini aku akan pakai variabel bantuan namanya intc, di mana ini merupakan variabel lokal. Cara aku nukarnya gimana? Aku bikin c sama dengan variabel 2. Jadi nilai variabel 2 dimasukkan ke dalam c. Terus nilai dari var2 diambil dari nilai dari var1. Jadi nilai dari var1 ini dimasukkan ke dalam var2. Terus var1 sama dengan c. Berarti nilai c-nya kita masukkan ke dalam var1. Jadi istilahnya var2 ini akan ngambil dari nilai var1 dan var1 ini akan ngambil nilai dari c, di mana c-nya itu ya udah var2. Jadi ini cara aku ngoper nilainya teman-teman. Nah, terus aku akan ngebuktiin apakah itu berhasil dengan ngeprint parameternya. Oke, kita coba langsung jalanin aja. Nah, kalau teman-teman lihat, hasil setelah ditukar. Pertama itu A, B, A2, B5, jadinya 52, berhasil. CD, C7, D10, jadinya 107, berhasil. A sama C, A-nya 2, C-nya 7, jadi 72. Terus yang terakhir AD, A-nya 2, D-nya 10, jadi 102. Maka bisa dikatakan berhasil semua ya teman-teman. Tapi mungkin teman-teman masih nanya-nanya, kok bisa AC itu menjadi 72, kan padahal A-nya itu sudah ditukar di sini. Yang dimana harusnya A-nya itu menjadi 5. Jadi harusnya di sini bukan 72 dong, Kak. Ya, teman-teman sesuai yang aku bilang tadi, yang dilakukan dalam prosedur hanya berlaku di dalam prosedur ini aja. Jadi ini nggak akan mempengaruhi yang ada di dalam main. Nah, caranya kalau kita ingin mempengaruhi yang ada di dalam main, itu ada di guided kedua. Di mana namanya prosedur efek neto. Kita akan memakai efek neto untuk mengganti angkanya, teman-teman. Kita coba